Tetapi, ketika Muhammad mulai memiliki pengikut yang memeluk agama baru dan meremehkan kepercayaan mereka yang lama, tentu saja keadaan itu tidak bisa dibiarkan. Apalagi jika mereka mulai berani memberikan perlawanan fisik terhadap orang-orang Quraisy yang mendapati mereka sedang melakukan salat, seperti saat Ibnu Abi Waqqas yang memukul kepala seorang Quraisy hingga berdarah. Orang-orang Muslim ini tentu tidak bisa diremehkan. Semakin banyak jumlah pengikut Muhammad, semakin terancam pula keseimbangan tatanan sosial di Mekah. Bani Hashim dan Bani Muthalib akan memiliki basis dukungan yang semakin kuat dan luas. Semua akan tunduk kepada mereka. Ini tentu akan merusak pembagian kekuasaan dan wewenang yang telah tersusun rapi. Selama ini, tidak ada sebuah klan yang memiliki posisi lebih tinggi di atas klan-klan yang lain. Karena itu, adalah hal yang sangat penting bagi para aristokrat ini untuk mengembalikan pengikut-pengikut Muhammad ke dalam agama dan keyakinan mereka yang lama. Para pengikut Muhammad yang berani mendeklarasikan keislaman mereka tanpa rasa takut dan malu, harus segera dihentikan. Dan bagaimana mungkin agama ini menyamakan para bangsawan Quraisy dengan para budak yang mereka beli dengan harta mereka? Bagaimana hidup bisa berjalan normal jika tidak ada budak yang bisa diperintah untuk melayani kebutuhan mereka? Apakah keadilan, sebagaimana dicita-citakan kaum muslimin, harus diwujudkan dengan mempersamakan orang kaya dan orang miskin? Tradisi jahiliyah menempatkan orang kaya di atas orang miskin dan yang kuat di atas yang lemah. Kekuasaan dan kepemimpinan hanya dimiliki oleh orang yang kaya lagi kuat. Orang yang miskin dan lemah hanya bisa pasrah menerima nasib mereka. Maka bagaimana mungkin persamaan derajat manusia bisa melahirkan keadilan? Bisakah kesetaraan? Itu menjadi prinsip penting dalam akidah, moralitas dan hukum. Nalar dan pikiran kaum Quraisy serta bangsa Arab saat itu tidak bisa menerima sebuah ajaran yang menjungkirbalikkan keyakinan serta tatanan sosial mereka. Para budak, orang-orang miskin dan orang-orang lemah memang tercipta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang paling hina dan paling sulit dalam kehidupan sehari-hari. Budak dan hamba sahaya tidak memiliki hak apa-apa selain apa yang diberikan oleh majikan mereka. Prinsip bahwa setiap manusia setara dengan manusia yang lain, atau seorang Arab tidak memiliki kelebihan apapun atas seorang non-Arab kecuali dengan takwanya, sama sekali tidak memiliki persamaan dalam pengalaman sosial para bangsawan dan pemuka kabilah-kabilah Arab. Karena itu, mereka akan terus berusaha sekuat tenaga untuk memerangi ajaran-ajaran yang merusak mental para budak dan orang-orang lemah itu. Demikianlah kita lihat para pembesar Quraisy berpikir tentang Islam dalam perspektif yang salah. Mereka tidak bisa membebaskan diri dari kungkungan adat dan tradisi yang mereka warisi secara turun-temurun. Akan tetapi, selalu saja ada pengecualian. Salah satunya adalah Khadijah. Allah menganugerahinya visi yang jernih dan tekad yang kuat untuk melakukan perlawanan terhadap tradisi yang salah. Ia memilih sendiri calon suami yang diyakininya bisa membawa kebahagiaan kepadanya serta mampu menjaga diri dan mengelola hartanya. Kemiskinan Muhammad tidak menjadi penghalang bagi Khadijah untuk memilihnya sebagai suami. Perlawanan terhadap tradisi juga tampak dalam perbuatan Khadijah ketika ia memilihkan calon suami bagi anak perempuannya, Zainab. Pilihan itu didasarkan atas akhlak yang mulia dan sifat-sifat ksatria, bukan karena faktor kekerabatan atau kekayaan materi. Khadijah juga merupakan orang pertama yang memutuskan untuk beriman kepada Allah dan menolak tradisi penyembahan berhala. Ia kemudian berjuang sekuat tenaga mendampingi, memotivasi dan menghibur suaminya dalam menghadapi setiap kesulitan serta tantangan. Khadijah pula yang menghormati Zaid ibnu Haritsah, seorang pemuda yang dibelinya dengan hartanya sendiri untuk kemudian dihadiahkan kepada suaminya. Ketika Muhammad mengangkat Zaid menjadi anaknya, Khadijah pun dengan ikhlas menyayangi Zaid selayaknya anak kandung sendiri. Telah juga kita gambarkan bagaimana Khadijah menghormati Suwaibah, budak perempuan milik Abu Lahab yang pernah menyusui Rasulullah saat beliau masih kecil. Diusahakannya sekuat tenaga agar Suwaibah bisa dibeli dan dimerdekakannya. Penghormatan yang sama ia berikan kepada Halimah As-Sa'diyah dan Ummu Aiman, dua wanita yang sangat berjasa dalam kehidupan Rasulullah di masa kecil. Salah satu sebab paling penting dari penolakan kaum Quraisy terhadap ajaran Rasulullah adalah bahwa beliau menyerukan penyembahan Tuhan yang esa, sembari menyatakan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah merupakan batu-batu yang tiada mendengar dan tidak mendatangkan bahaya atau manfaat apapun. Ajaran itu tentu saja bertentangan dengan keyakinan asasi kaum Quraisy yang beranggapan bahwa kekayaan, kejayaan dan kekuasaan yang mereka peroleh tidak bisa dilepaskan dari upaya mereka menjaga dan melestarikan ritual-ritual penyembahan berhala tersebut. Orang-orang Arab berziarah ke Mekah dan mendatangi berhala-berhala tersebut di musim haji untuk mempersembahkan sesaji dan menghaturkan doa. Perputaran ekonomi kota Mekah juga disokong melalui transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para peziarah itu. Semua kabilah Arab menghormati kaum Quraisy.
Tidak ada yang berani mengganggu kafilah dagang mereka di sepanjang perjalanan melintasi Jazirah Arab. Dari sanalah sebagian besar kekayaan mereka diperoleh. Tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa dengan keyakinan semacam itu, kaum Quraisy telah mencampur adukan kewajiban menjaga Ka'bah yang mereka warisi dari leluhur mereka, Ibrahim dan Ismail, dengan penyembahan berhala yang merupakan penyimpangan dari ajaran yang luhur. Di samping itu, ada pula sekelompok orang dari kalangan aristokrat Quraisy yang tidak bisa mengingkari kebenaran ajaran Rasulullah, tetapi mereka mengira bahwa jika mereka masuk Islam, seluruh bangsa Arab akan berhadapan dengan mereka sebagai musuh. Kaum Quraisy tentu tidak akan bisa bertahan melawan seluruh kabilah Arab yang bersatu menyerang mereka. Hal tersebut diakui oleh salah seorang pembesar Quraisy, Haris ibnu Utsman ibnu Abdi Manaf, yang berkata kepada Rasulullah, "Kami tahu bahwa apa yang engkau katakan itu benar. Tetapi jika kami mengikutimu, kami akan diperangi oleh seluruh bangsa Arab dan kami akan terusir dari tanah ini. Kami tentu tidak akan mampu melawan mereka semua." Sebagai respons terhadap perkataan tersebut, Allah menurunkan ayat. Dan mereka berkata, "Jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Allah berfirman, "Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci, yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami?" Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 57. Selain konsep kesetaraan manusia, hal lain yang paling mengganggu para pembesar Quraisy itu adalah konsep kebangkitan dari kubur dan perhitungan amal perbuatan di hari kiamat nanti. Dalam konsep tersebut, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta melakukan amal saleh akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang lebih menghina lagi, Muhammad juga mengancam Abu Jahal, salah seorang pembesar Quraisy, bahwa malaikat Zabaniyah akan menyeretnya ke neraka. Islam juga terasa aneh dalam pikiran orang-orang Quraisy yang tidak bisa membedakan antara penyembahan Tuhan yang satu dengan penyembahan berhala-berhala. Akal pikiran mereka tidak pernah bisa memahami bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu, bahwa Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Bagi mereka, sulit dimengerti bahwa manusia dengan segala kesulitan dan problemnya hanya boleh berdoa kepada Allah, satu-satunya Tuhan. Bagaimana mungkin Islam tidak mengakui adanya perantara antara manusia dan Tuhannya? Mereka berkata, "Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja?" Sungguh, ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Quran Surat Sat 38 ayat 5. Mereka juga bertanya-tanya, benarkah Allah yang telah menciptakan manusia akan menghidupkan mereka setelah mati dan membangkitkan mereka dari kubur? Ini tentu merupakan penghinaan terhadap keyakinan yang mereka warisi secara turun-temurun dari para leluhur. Jika dibiarkan, penghinaan tersebut akan menghancurkan kebesaran, kehormatan serta nama baik mereka di mata kabilah-kabilah Arab yang lain. Tidak boleh ada seorang pun yang menghina dan merendahkan mereka dengan cara seperti itu. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa Muhammad beserta agama yang dibawanya harus diperangi dan dibasmi. Demikianlah pertentangan terjadi antara Rasulullah dan para pengikutnya, di satu sisi dengan para pembesar Quraisy dan para pengikut mereka, di sisi lain pertarungan antara kebaikan yang dibawa, Islam untuk mengangkat derajat manusia dengan keburukan yang diwarisi dari tradisi jahiliyah yang merendahkan kehormatan mereka. Rasa benci dan dengki bergejolak di hati orang-orang musyrik. Muhammad tidak boleh dibiarkan menyebarkan agama yang ia bawa. Tidak boleh lagi ada orang yang dengan leluasa mencela mereka dan menghina kepercayaan nenek moyang. Kalau Muhammad tidak bisa dihentikan dengan cara yang halus, maka ia harus dibunuh. Kemarahan kaum musyrikin semakin membara ketika mereka mengetahui bahwa di antara keluarga mereka sendiri terdapat orang-orang yang telah memeluk Islam. Para pengkhianat itu disiksa sedemikian rupa agar mereka kembali menyembah berhala. Saat itu adalah periode yang paling sulit dalam sejarah penyebaran Islam di fase-fase awal. Penyiksaan berlangsung di mana-mana. Kisah-kisah intimidasi terhadap Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu bisa ditulis dalam sebuah buku tersendiri. Dalam pembahasan ini, kita hanya akan menyinggung beberapa kasus yang menunjukkan betapa keras tantangan yang dihadapi Rasulullah, Khadijah dan kaum mukminin pada 3 tahun pertama sejak dakwah dilakukan secara terbuka. Seperti telah kita uraikan pada bagian terdahulu, Abu Talib pernah berjanji akan melindungi keponakannya, Muhammad. Abu Talib sendiri adalah seorang pemimpin yang cerdik dan lihai menangani persoalan. Suatu hari, ia mengumpulkan para pemuka Bani Hashim dan Bani Muthalib, keturunan Abdu Manaf. Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara tentang kedudukan mereka di tengah-tengah kaum Quraisy, serta kedudukan Muhammad di antara mereka. Diingatkannya bahwa Muhammad adalah bagian dari mereka dan mereka turut bertanggung jawab atas keselamatannya.
Kesuksesan Muhammad adalah kesuksesan mereka juga. Seruan Abu Talib itu menggugah kesadaran para pemuka Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka berjanji akan turut menjaga keselamatan Muhammad. Hanya satu orang yang menolak, Abu Lahab. Melihat antusiasme mereka, Abu Talib melontarkan pujian dalam sebuah syair, "Jika semua orang Quraisy berkumpul, maka Abdu Manaflah pusat semua kebanggaan. Jika seluruh keturunan Abdu Manaf berkumpul, maka Hashimlah orang yang paling mulia. Jika Bani Hashim membanggakan kemuliaannya, maka Muhammad, sang terpilih, yang paling mulia." Orang-orang Quraisy, yang besar maupun yang kecil, mencoba merampas kemuliaan itu dari kita. Mereka tak akan berhasil sejak dulu, tak pernah kita merasa rendah diri jika sekarang mereka mencoba membengkokkan kenyataan ini, kita pulalah yang akan luruskan. Kesepakatan mereka adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Meski demikian, tetaplah tidak mudah menghindari cercaan dan ejekan dari orang-orang tertentu, seperti Abu Lahab, paman Rasulullah. Hatinya telah dipenuhi oleh rasa dengki dan benci kepada keponakannya sendiri. Sejak detik pertama Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, Abu Lahab selalu menjadi penentang paling gigih. Masih lekat dalam bayangan kita bagaimana Abu Lahab tidak membiarkan Rasulullah berbicara kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, padahal mereka adalah sanak kerabat beliau sendiri. Dalam setiap dakwah yang beliau lakukan di Masjidil Haram, Abu Lahab pula yang mendebat beliau dengan sengit. Kebencian Abu Lahab itu juga didorong oleh sikap yang sama dari istrinya, Ummu Jamil binti Harb ibnu Umayyah, Bibi Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sejak semula, wanita ini memang membenci Rasulullah. Sering ia kumpulkan duri dan ia tebarkan di jalan yang biasa dilewati Rasulullah. Bukan itu saja, Ummu Jamil juga membenci Khadijah. Dengan rumah yang terletak persis di samping rumah Khadijah, Ummu Jamil selalu membuang kotoran dan duri di depan pintu rumah Khadijah, tetangganya sendiri. Rasulullah pun sempat gusar menghadapi ulah yang keterlaluan itu. Beliau katakan, "Tetangga macam apa ini, wahai Bani Abdi Manaf?" Allah kemudian menurunkan sebuah surah yang menjanjikan kesengsaraan dunia dan akhirat bagi Abu Lahab. Di hari kiamat nanti, ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, di mana seluruh harta benda, kehormatan, anak keturunan dan para pengikutnya tidak lagi berguna. Begitu juga Ummu Jamil, istrinya. Allah bahkan mengkhususkan sebuah bentuk azab baginya, lehernya akan diikat dengan tali dan dengan tali itu ia akan diseret ke neraka. Surah tersebut berbunyi, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah." Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, Quran Surat Al-Lahab 111 ayat 1-5. Turunnya surah itu membuat Abu Lahab murka. Semakin sengit ia menentang agama Islam dan semakin dalam kebenciannya kepada Muhammad. Sejak saat itu, Abu Lahab selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Setiap kali beliau mencoba menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang, Abu Lahab juga yang selalu berusaha membuat mereka pergi. Suatu hari, Abu Lahab mengikuti Rasulullah ke pasar Zilmajis, perhelatan ketiga yang diselenggarakan masyarakat Mekah di bulan Zulhijjah setiap tahun. Pada perhelatan itu, seluruh kabilah Arab mendatangi Mekah untuk berlomba-lomba di bidang retorika dan kefasihan bahasa. Para penyair dan orator akan dinilai oleh sebuah tim juri. Yang paling bagus akan diberi hadiah dan penghargaan. Rasulullah ingin memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan ajaran Islam. Tetapi setiap kali beliau mencoba berbicara kepada orang-orang yang hadir di sana, Abu Lahab selalu mendahului beliau dengan berkata, "Wahai manusia, orang ini hendak mencegah kalian beribadah, mengikuti agama nenek moyang. Jangan sampai ia memalingkan kalian dari agama kalian dan agama nenek moyang kalian." Mendengar itu, orang-orang pun bubar dan tidak lagi memperdulikan Rasulullah. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, juga menunjukkan kebencian yang semakin mendalam. Ketika ia mendengar surah Al-Lahab yang turun melaknat dirinya dan suaminya, ia menjadi sangat murka. Didatanginya Masjidil Haram dengan dua tangan dipenuhi oleh bebatuan yang keras. Ia berkeliling mencari Muhammad. Saat itu, dilihatnya Abu Bakar yang sebetulnya sedang duduk bersama Rasulullah. Tetapi Allah membuat Rasulullah tidak terlihat dalam pandangannya. Yang ia lihat hanyalah Abu Bakar. Ia bilang, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu? Kudengar ia berani menghinaku. Demi Tuhan, seandainya kutemukan ia, akan kupukul mulutnya dengan batu-batu ini. Engkau tahu, aku juga seorang penyair." Kemudian dia melantunkan syair berikut. "Kami lawan orang yang tercela ini, kami tolak ajarannya dan kami benci agamanya. Allah menjaga Rasulnya dari gangguan wanita yang sangat buruk perangainya ini." Setelah ia pergi, Abu Bakar bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, tidakkah ia melihatmu?" "Ia tidak melihatku," jawab Rasulullah.
Allah mencegahnya melihatku." Kaum musyrikin mengejek Rasulullah dan mengubah nama beliau menjadi Muzammam, orang yang tercela. Karena itu, Rasulullah pernah berkata, "Kalian pasti takjub, bagaimana Allah menghindarkanku dari ejekan kaum Quraisy. Mereka mengejek orang yang bernama Muzammam, orang yang tercela, padahal namaku Muhammad, orang yang terpuji." Kebencian Abu Lahab dan istrinya tidak hanya ditunjukkan sebatas itu. Keduanya mulai memikirkan siasat lain yang lebih keji. Beberapa orang musyrik Quraisy juga mereka ajak untuk ikut serta. Mereka memutuskan untuk mengganggu Muhammad dengan terlebih dahulu merusak kehidupan putri-putrinya. Cara yang hendak dipakai adalah menceraikan putri-putri Muhammad dari suami-suami mereka. Salah satu pernyataan mereka adalah, Muhammad boleh bebas dari kesusahannya. Tetapi, coba kalian ceraikan putri-putrinya dari para suami mereka. Pasti ia akan sibuk menangani putri-putrinya itu. Orang-orang itu kemudian menuntut agar Utbah dan Utaibah, dua orang putra Abu Lahab, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mereka berjanji bahwa keduanya akan dipersuntingkan dengan wanita lain yang menurut mereka lebih terhormat sebagai ganti dari kedua putri Rasulullah. Abu Lahab sendiri berkata kepada kedua anaknya, "Kepalaku ini kuharamkan menyentuh kepala kalian jika kedua anak Muhammad itu tidak kalian ceraikan." Sedangkan Ummu Jamil berkata, "Ruqayyah dan Ummu Kulsum telah keluar dari agamanya. Kalian harus menceraikan mereka berdua." Utbah dan Utaibah pun tunduk kepada perintah kedua orang tuanya. Mereka menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum sebelum sempat hidup bersama. Keputusan itu sebetulnya membawa efek negatif kepada Abu Lahab sendiri serta kepada kedua anaknya. Orang-orang beranggapan bahwa keputusan itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang berhati mulia. Kecaman datang dari pembesar-pembesar Quraisy, terutama dari Bani Hashim yang terkenal ketat menjaga kehormatan, keluhuran budi dan silaturahim. Akan tetapi, hal itu tidak aneh jika dilakukan oleh Abu Lahab yang selalu menyerahkan semua urusan kepada istrinya yang pendengki dan tidak berakal. Sudah sejak lama Abu Lahab kehilangan kehormatan dan penghormatannya kepada diri sendiri. Ketika Rasulullah ditanya oleh Hindun, anak tiri beliau, tentang perceraian tersebut, beliau berkata, "Allah tidak rela aku menikah atau menikahkan anakku dengan seseorang yang bukan termasuk ahli surga." Sementara itu, Khadijah terkejut mendengar berita perceraian tersebut. Ia tidak menyangka bahwa kebencian Ummu Jamil dan Abu Lahab akan dilampiaskan kepada kedua putrinya yang selama 4 tahun telah menunggu sang suami membawa mereka. Allah tampaknya tidak mengizinkan pernikahan itu dilanjutkan. Sejak awal Khadijah memang merasa risau dan tidak rela jika suatu saat kedua putrinya harus tinggal di rumah Abu Lahab, seatap dengan Ummu Jamil. Ia tahu betapa sombong wanita ini dan betapa tajam lidahnya. Ia juga tahu bahwa dalam rumah tangga Abu Lahab, istrinya lah yang berkuasa. Tetapi Khadijah tidak kehilangan harapan bahwa suatu saat nanti, Utbah dan Utaibah akan bisa melepaskan diri dari cengkeraman ibunya. Khadijah juga berdoa agar Allah memberi keduanya petunjuk ke jalan yang benar sehingga mereka bisa menjadi suami-suami yang baik bagi putri-putrinya. Selama 4 tahun Khadijah berharap terjadinya mukjizat tersebut. Ternyata Allah menakdirkan jalan keluar yang lain. Dia menurunkan rahmatnya dan menyelamatkan keluarga Muhammad dari bercampurnya nasab mereka dengan keluarga Abu Lahab. Khadijah bersyukur untuk jalan keluar yang melegakan ini. Akan tetapi, Khadijah juga khawatir. Ia tahu bahwa Ruqayyah kini berusia lebih dari 11 tahun. Padahal gadis-gadis di masa itu dinikahkan di usia 9 atau 10 tahun untuk kemudian dibawa ke kediaman suaminya. Apa yang harus ia lakukan? Khadijah tidak sempat berpikir tentang hal ini sebelumnya. Tetapi ia memutuskan untuk berserah diri dan menyerahkan segenap urusannya kepada Allah. Dengan hatinya yang lembut, Khadijah sama sekali tidak pernah memperkirakan bahwa siasat yang keji ini akan dilakukan oleh Abu Lahab. Tetapi Allah tidak akan melupakan apa yang dilakukan orang-orang zalim. Bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam kasus yang dialami Khadijah, jalan keluar itu muncul ketika Utsman ibnu Affan datang kepada Rasulullah untuk meminang Ruqayyah. Utsman ibnu Affan adalah seorang pemuda yang tengah berada di puncak kematangannya. Ia dikaruniai akal yang cerdas. Ia adalah salah satu pemuda Quraisy yang paling kaya serta paling tinggi nasab dan status sosialnya. Ia terkenal sebagai seorang yang dermawan dan baik tingkah lakunya. Di samping itu, Utsman juga ganteng, pemalu dan disukai banyak orang. Ia termasuk 10 orang pertama yang memeluk Islam sekaligus salah seorang yang paling dicintai Rasulullah. Ibunya adalah Arwa binti Rabi'ah ibnu Abdi Syams, salah seorang wanita pertama yang masuk Islam. Arwa adalah putri Ummu Hakim, bibi Rasulullah sendiri. Ketika mendengar berita perceraian Ruqayyah, Utsman merasa sangat gembira. Ia segera mendatangi Rasulullah dan mengutarakan kehendaknya untuk mempersunting Ruqayyah. Rasulullah tentu saja menerima lamaran itu dengan baik. Maka menikahlah sepasang pemuda dan pemudi ini.
Para wanita bernyanyi, sepasang kekasih terbaik yang pernah dilihat manusia adalah Ruqayyah dan Utsman, suaminya. Orang yang paling berbahagia dengan pernikahan ini adalah Khadijah. Kekhawatiran tentang nasib putrinya tidak terbukti. Dipanjatkannya syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia limpahkan ini. Pernikahan berlangsung di saat pertentangan antara kebenaran dan kebatilan tengah memuncak. Orang-orang kafir penyembah berhala yang menguasai Makkah mulai memusuhi segelintir orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan itu seakan menjadi isyarat bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan Rasul-Nya sendirian menghadapi perlawanan orang-orang kafir. Bagi setiap kesulitan ada kemudahan. Bagi setiap tipu daya ada jalan keluar. Beberapa waktu kemudian, Allah kembali menganugerahkan nikmat-Nya kepada Rasulullah. Setelah hampir setahun Islam didakwahkan secara terbuka, datanglah kabar gembira dari Abul Ash ibnu Rabi bahwa Zainab akan segera melahirkan. Mendengar kabar itu, Khadijah segera berangkat menemui putrinya. Tidak berapa lama, Zainab pun melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Umamah. Anak perempuan ini menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Rasulullah pun sangat mencintai cucu pertamanya ini. Dalam keadaan berdiri di tengah salat pun beliau sering terlihat menggendong Umamah. Barulah ketika ruku dan sujud, anak kecil itu beliau tinggalkan. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwa Rasulullah seringkali keluar dari rumahnya sambil menggendong Umamah dan memanjakannya. Khadijah pun merasakan kegembiraan yang sama, ia sering menggendong cucunya itu. Apalagi ia melihat Rasulullah, suaminya, mencurahkan cinta dan kasih sayang yang begitu besar kepada Umamah. Zainab sendiri berusia 14 tahun ketika ia melahirkan anak yang pertama. Kita kembali ke pernikahan Ruqayyah dan Utsman. Pernikahan itu dirasa sebagai pelajaran dan pukulan telak bagi kaum musyrikin Mekah. Allah telah menggagalkan tipu daya mereka, tetapi mereka tidak merasa malu karena itu. Kedengkian telah membutakan mata hati mereka. Kini mereka beralih ke putri Nabi yang lain. Orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi Abul Ash ibnu Rabi dan memintanya menceraikan Zainab. Alangkah baiknya, menurut mereka, jika Abul Ash meneladani Utbah dan Utaibah. Mereka juga berjanji akan menikahkannya dengan siapapun yang ia sukai dari gadis-gadis Quraisy yang paling kaya dan paling cantik. Abul Ash memang belum memeluk Islam saat itu. Tetapi, ia adalah seorang lelaki mulia yang tahu bagaimana menghormati dirinya sendiri. Ia tidak mau mengingkari janji yang telah dibuatnya. Lagi pula, ia sangat mencintai Zainab dan menjalani hidup bahagia bersamanya serta bersama buah hatinya, Umamah. Selain itu, Abul Ash juga sangat menghormati serta mengagumi Muhammad dan Khadijah. Dengan pribadi semacam itu, wajar saja bila Abul Ash menolak mentah-mentah permintaan orang-orang kafir yang tidak tahu malu itu. Dikatakannya, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku juga tidak berhasrat untuk menikah dengan wanita lain dari kaum Quraisy. Rasulullah sendiri memuji teguhnya pendirian Abul Ash. Beliau katakan bahwa Abul Ash adalah menantu mulia yang selalu memenuhi hak istri dan keluarganya. Sedangkan Khadijah sempat ragu akan keteguhan hati menantunya itu, ia khawatir Abul Ash akan terpengaruh oleh bujuk rayu orang-orang kafir serta melupakan hak-hak istri dan anaknya. Khadijah ragu, akankah Abul Ash mengingat curahan kasih sayang yang dilimpahkannya dulu. Karena itu, wajar bila Khadijah merasa sangat lega ketika kaum Quraisy akhirnya gagal melaksanakan misi tipu daya mereka. Penolakan Abul Ash itu semakin mengobarkan api kebencian di hati orang-orang musyrik. Mereka kembali mengatur siasat licik untuk memperlakukan Rasulullah dengan buruk. Tentu saja tidak semua perlakuan buruk yang diterima beliau itu bisa dikisahkan di sini. Kita kutipkan beberapa saja di antaranya. Suatu hari, sebagaimana biasa, Rasulullah melakukan ibadah di Masjidil Haram. Saat itu sekelompok orang Quraisy sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka saling memberi isyarat lalu mulai mengejek Nabi. Bahkan Abu Jahal mendorong agar salah seorang dari mereka mengambil usus unta yang telah membusuk dan meletakkannya di atas punggung Nabi ketika beliau sedang bersujud. Uqbah ibnu Abi Mu'id, seorang yang terkenal paling keras di antara mereka, berangkat dan kembali dengan membawa usus tersebut beserta segala kotoran yang melekat padanya. Ia menunggu sampai Nabi bersujud kemudian meletakkan usus yang dibawanya tersebut di atas pundak beliau. Mereka tertawa-tawa gembira menyaksikan penghinaan yang luar biasa itu. Abdullah ibnu Mas'ud menyaksikan semua perbuatan itu. Tetapi ia pun sedang melakukan salat, ia tidak berani membatalkan salatnya untuk menyingkirkan benda menjijikkan itu dari pundak Rasulullah. Berita tentang penghinaan itu dengan cepat terdengar oleh Khadijah. Tetapi yang paling cepat berlari menuju Ka'bah adalah Fatimah Az-Zahra, yang saat itu baru berusia 10 tahun, ia menyingkirkan kotoran dari punggung ayahnya kemudian berbalik menghadap orang-orang kafir itu dengan kepala terangkat dan rasa marah yang terbayang jelas di wajahnya.
Fatimah adalah orang yang keindahan wajah dan kefasihan lisannya paling menyerupai Rasulullah. Dengan berani ia berdiri dan menentang pandangan mata mereka. Lalu mulailah kata-kata teguran yang keras dan tegas meluncur dengan lancar dari mulutnya. Mereka, orang-orang kafir itu, terdiam. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut mereka untuk menjawab teguran gadis cilik ini. Dan tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya sampai Fatimah selesai dengan tegurannya. Setelah itu, Fatimah segera berlari kembali kepada Khadijah yang kemudian menenangkannya. Khadijah sendiri tentu merasa gusar melihat perlakuan orang-orang kafir kepada suaminya. Selain sebagai istri, kasih sayang Khadijah kepada Rasulullah juga sama seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya atau kasih sayang seorang saudari yang tulus kepada adiknya. Kita kembali melihat Rasulullah yang tengah melaksanakan salat. Selepas salat, beliau mengangkat kepala dan menghadap Ka'bah. Lalu beliau memuji Allah dan berdoa agar orang-orang kafir tadi diberi balasan yang setimpal. Doa itu diulangnya 3 kali dengan suara yang cukup keras. Orang-orang kafir yang telah mengganggu Rasulullah mendengar doa beliau. Seketika itu, lenyaplah kegembiraan di wajah mereka. Semuanya terdiam, mereka hanya bisa memandang Rasulullah yang keluar dari masjid dengan wajah murka. Rasulullah segera menuju rumah Khadijah. Di tengah jalan, beliau berpapasan dengan Abul Bakhtari, seorang pemuka kaum Quraisy yang terkenal cerdas, yang sedang memegang cemeti. Dengan sekilas memandang wajah Rasulullah, Abul Bakhtari tahu bahwa ada sesuatu yang membuat beliau murka. Keduanya lalu terlibat dalam perbincangan. Sebagai dua orang yang sama-sama menjunjung keluhuran nilai-nilai moral dan menentang fanatisme buta, kita akan kutipkan sebagian perbincangan tersebut. Abul Bakhtari bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Muhammad?" "Biarkan aku lewat," jawab Rasulullah. "Aku tidak akan membiarkanmu lewat sampai engkau menceritakan apa yang terjadi." Rasulullah tidak punya pilihan. Akhirnya, beliau berkata, "Abu Jahal memerintahkan orang-orang untuk melemparkan kotoran unta kepadaku. Ayo, kita datangi mereka." Keduanya lalu menuju Masjidil Haram. Abul Bakhtari menemui Abu Jahal dan bertanya, "Wahai Abu Jahal, engkaukah yang menyuruh orang-orang melemparkan kotoran unta kepada Muhammad?" "Ya," jawab Abu Jahal. Mendengar jawaban itu, Abul Bakhtari langsung mengangkat cemetinya dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal. Orang-orang menjadi ribut. Abu Jahal sendiri berteriak, "Celakalah kalian. Muhammad hanya ingin membuat kita saling bermusuhan sehingga ia dan pengikutnya bisa selamat." Demikianlah Allah membalas perlakuan Abu Jahal serta mempermalukannya di hadapan kawan-kawan dan seluruh orang yang hadir di Masjidil Haram saat itu. Allah tidak menunda pembalasannya. Abu Jahal harus menerima penghinaan dari Abul Bakhtari dan, sebelumnya, dari Fatimah. Bukan hanya Abu Jahal yang merasa dipermalukan. Uqbah ibnu Abi Mu'id juga merasakan hal yang sama. Kebencian dan dendam kepada Muhammad semakin membara di hatinya. Tetapi ia tidak berani berhadapan dengan beliau satu lawan satu secara terbuka. Akhirnya, ia menanti saat-saat ketika Rasulullah sedang khusyuk beribadah. Suatu hari, Uqbah melihat Rasulullah sedang salat di sisi Ka'bah. Ia segera melepas baju yang dikenakannya. Digulungnya baju itu dan digunakannya untuk mencekik Nabi sekuat tenaga. Hampir saja cekikan itu membunuh Rasulullah. Tetapi Abu Bakar melihat peristiwa tersebut dan segera mendorong Uqbah menjauh dari Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki hanya karena ia mengatakan, 'Tuhanku adalah Allah'? Bukankah ia datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian?" Rasulullah terus berjuang menyebarkan Islam dengan gigih dan sabar sebagaimana dilakukan para nabi sebelum beliau. Tetapi, dari hari ke hari, cacian dan cercaan orang-orang kafir semakin parah. Pernah suatu hari beliau keluar rumah, dan setiap orang yang beliau temui, yang merdeka maupun yang budak, mendustakan serta menyakiti beliau. Akhirnya, Rasulullah pulang dengan sedih. Sebagaimana biasa, Khadijahlah yang kemudian menghibur dan meringankan beban beliau. Tidak berlebihanlah kiranya pernyataan bahwa segala hal yang membuat Rasulullah sedih dihilangkan oleh Allah melalui Khadijah. Di hari berikutnya, Rasulullah menuju Masjidil Haram. Di sana, beliau duduk bersama Walid ibnu Mughirah dan sahabat-sahabatnya. Beliau mulai mengajarkan prinsip-prinsip Islam kepada mereka. Seorang lelaki bernama Nadir ibnu Harits membantah dan mendebat Rasulullah. Beliau pun melayaninya hingga semua argumennya terbantahkan. Tetapi Nadir tetap tidak mau kalah. Akhirnya, Rasulullah memperingatkan mereka tentang api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang yang tidak beriman serta batu-batu yang mereka sembah. Beliau membacakan firman Allah berikut ini. "Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya, neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya."
Mereka merintih dan menjerit di dalamnya, neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar. Quran Surat Al-Anbiya, 21 ayat 98-100. Abu Jahal adalah orang yang paling keras memusuhi Rasulullah dan orang-orang mukmin.